Dan kenapa harus pakai umbi belah? Padahal kalau kita bandingkan dengan umbi utuh itu perbandingannya juga kelihatan banget ya dari batang dan katak yang dihasilkan. Alasannya yang jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Selamat pagi buat petani porang di seluruh Indonesia. Salam santun, salam sukses. Semoga hasil panen di tahun 2021 ini yang sebentar lagi ya, di bulan 5 atau bulan 6, hasilnya melimpah luar biasa dan bisa bermanfaat. Amin. Buat teman-teman di luar sana, hari ini saya akan berbagi informasi ya. Ini di lahan kelima kemarin, di samping pohon cengkeh. Ini pohon cengkehnya. Ini juga sebentar lagi bisa kita panen teman-teman. Seperti ini contohnya. Nah, ini nanti bareng ya dengan panen porang. Mungkin di bulan Juni, bulan Juli. Dan oke teman-teman, hari ini saya akan mereview umbi belah. Ini sebelumnya sudah saya review, cuma beda lahan. Kalau kemarin cuma 2 ya di samping rumah, dan hasilnya juga sudah saya bongkar. Bisa teman-teman lihat di video 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Hari ini pernah saya ambil video, nanti bisa dicek ya di sini videonya, di atas ini bisa teman-teman cek. Di situ yang saya tanam di sab kelima teman-teman. Jadi yang saya tanam di lahan ini itu sab kelima. Kalau yang bagian atas ini umbi utuh ya, tidak kita belah. Untuk pertumbuhan ya seperti tanaman yang lain lah, cukup, tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, pokoknya pas-pasan teman-teman ya. Ini kita pupuk 2 kali di lahan kelima ini. Dan nanti kita lihat yang bagian sab kelima ya, boleh teman-teman cek. Umbi yang saya gunakan kemarin atau yang saya pakai itu tidak sama semua. Ada yang ukuran 2 on, ada yang 5 on, ada yang 7 on campur ya, ada yang di bawah 1 on. Itu kita belah jadi 2 semua. Memang sengaja kita coba seperti apa nanti hasilnya. Di tahun sebelumnya sebetulnya saya sudah mencoba, dan ini ya sebagai konten ya, supaya teman-teman juga bisa saling sharing ya. Di sini bukan saya menggurui, tidak, tapi lebih tepatnya ya sharing saja. Bisa teman-teman simak nanti seperti apa sih perkembangan umbi belah. Pokoknya langsung saja kita lihat teman-teman. Jadi di sab kelima ini ya, ini videonya ada, bisa teman-teman cek nanti di bulan Oktober kalau nggak salah. Nah di sini teman-teman, ini ada yang tidak tumbuh juga ya. Jadi di sab kelima ini sampai ujung sana kita tanami umbi belah, nggak banyak. Kalau dilihat di sini umbi belah bisa tumbuh lebih dari 1 kali ya, secara bergantian, tidak sekali tumbuh. Kalau secara bergantian seperti ini nanti umbinya bisa lebih maksimal dibandingkan yang hanya tumbuh 1 kali. Nah ini kalau dilihat keluar katak semua. Nah ini juga umbi belah teman-teman, ada yang besar juga seperti ini. Karena yang kita tanam ukurannya tidak sama ya. Sekali lagi di lahan ini untuk umbi belah yang saya tanam ukurannya tidak sama. Jadi nanti teman-teman, loh mas kok tidak sama untuk batang dan tinggi pohonnya? Iya, karena memang di sini kemarin bibitnya yang saya pakai itu campur. Jadi ada yang di bawah 1 on, ada yang 2 on, ada yang 3 on. Kita belah jadi 2 di sini ya. Tidak kita belah jadi 4, tapi jadi 2 teman-teman. Karena memang sebagian umbi sortiran yang kena hama, lalu kita belah, yang kena hama kita buang, sisanya kita tanam lagi. Jadi memanfaatkan bibit yang sudah terkena hama, kita belah seperti ini. Sekaligus bisa kita pakai video dan bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini ada juga yang tidak tumbuh teman-teman. Ini di bagian gulutan yang bagian sini yang tumbuh hanya satu. Ini nggak tumbuh. Entah kena hama atau apa. Kalau ini bibit dari katak ini mungkin ketinggalan. Di sini yang nggak tumbuh, nah ini tumbuh. Mungkin ini kemarin rusak ya, ini tumbuh. Ini juga sama, satu bagian sini nggak tumbuh lagi.
Nah ini yang tumbuh semua, ini tumbuh semua, tumbuhnya lebih dari 1 kali ya untuk tunasnya. Jadi buat teman-teman yang baru mengenal tanaman porang di tahun ini, di tahun 2021, untuk menanam tanaman porang itu bisa pakai umbi belah juga. Apakah aman? Aman teman-teman, asal tahu cara-cara membelah dan menyimpan ya, karena tidak asal membelah, jadi harus tahu cara dan waktunya. Jangan sampai sekarang dibelah nanti penyimpanannya tidak paham, bisa saja nanti membusuk sebelum kita tanam. Dan untuk hasilnya seperti apa, kalau kita bandingkan dengan umbi yang utuh jelas beda ya, jelas beda dari batang, dari katak yang dihasilkan, dan juga umbi yang dihasilkan di dalam tanah. Itu nanti hasilnya juga beda pastinya. Kalau teman-teman lihat di sini, yang kita pakai yang atas ini kan umbi utuh, batangnya lebih besar, tinggi, dan kataknya juga cukup besar. Kalau kita lihat di sini yang umbi belah, batangnya kecil-kecil dan pendek-pendek, seperti kita menanam umbi ukuran berapa ya, mungkin 1 kilo isi 30-an teman-teman, atau katak super untuk batang kedua seperti ini. Dan kenapa harus pakai umbi belah, padahal kalau kita bandingkan dengan umbi utuh itu perbandingannya juga kelihatan banget ya dari batang dan katak yang dihasilkan. Alasannya yang jelas di sini mengurangi pengeluaran di pembelian bibit. Jadi buat teman-teman yang pengen menanam porang dalam skala banyak, cuma modalnya sedikit, itu bisa pakai umbi belah. Yang tadinya beli 10 biji bisa kita jadikan 20 sampai 40 biji. Jadi 10 ya. 10 umbi itu bisa kita belah jadi 2 atau jadi 4. Kalau jadi 2 berarti nanti jadi 20 ya, 20 bibit. Kalau jadi 4 jadi 40 bibit. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memperbanyak bibit. Dan nanti keuntungannya apa? Keuntungannya katak yang dihasilkan teman-teman ya. Kita bisa mencetak katak super lebih banyak. Kalau kita menanam 1 umbi itu katak supernya hanya dapat 1. Tapi kalau kita belah jadi 2, kita bisa dapat 2. Jadi 3 ya kita dapat 3. Cuma untuk ukuran katak ya tidak sebesar seperti menanam umbi utuh. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ini untuk umbi belah ya. Oke, kita lanjut reviewnya sambil lihat-lihat. Seperti ini untuk umbi belah yang saya tanam di bulan Oktober kemarin tahun 2020. Ada yang tumbuh, ada juga yang tidak tumbuh. Nah, ini kemarin ukurannya memang besar. Jadi umbi belahnya besar. Ada yang 1 kilo kita jadikan 2. Jadi kalau kita belah ukurannya besar, nanti batangnya juga besar. Nah, ini kalau teman-teman pengen pakai umbi belah, itu usahakan umbinya ukurannya agak besar. Bisa 1 kilo atau 1,5 kilo, dibelah jadi 2, dibelah jadi 4. Nanti kalau ditanam lagi lumayan teman-teman, dibandingkan kita pakai yang kecil-kecil. Nah, ini yang sudah dorman ada. Sama ini juga umbi belah ya. Nah, ini kataknya juga cukup besar. Nah, seperti ini teman-teman. Kita taruh sini dulu, kita lanjut. Nah, ini yang kena penyakit ya, biasanya ulat penggerek batang ini. Kalau seperti ini kita cabut gak apa-apa sebetulnya. Nah, ini juga sama ya kan. Jadi di bagian sini ada ulat penggerek batang. Kalau sudah seperti ini langsung dibelah aja teman-teman untuk batangnya, nanti dieksekusi langsung untuk ulatnya. Ini untuk umbi belahnya lumayan ya untuk pertumbuhannya. Bisa teman-teman coba di tahun 2021 ini. Ada yang tidak tumbuh ya, ini 1 gulut ada yang tidak tumbuh. Nah, bagian sini juga tidak tumbuh. Mungkin karena memang bibitnya ada yang busuk teman-teman. Tidak semua yang kita tanam juga tumbuh semua, ada juga yang tidak tumbuh. Jadi seperti ini untuk pertumbuhannya ya.
katak yang dihasilkan juga lumayan, bisa kita manfaatkan untuk mencetak bibit katak ya, untuk umbi belah. Namun untuk umbi produksinya yang jelas beda dengan umbi yang utuh ya, itu kurang lebihnya teman-teman. Nah ini ada yang tumbuh 2 kali, ini umbi belahnya. Kalau melihat dari batangnya ini jelas ukurannya agak besar ya. Nah ini tumbuh 2 kali juga. Seperti ini teman-teman, ini juga besar ya. Untuk pertumbuhannya bisa saya katakan lumayan. Ini untuk umbi belah ya, buat teman-teman bisa dicoba di tahun ini. Usahakan kalau pengen pakai umbi belah itu dibelah di bulan Agustus, dibelah di bulan Agustus, nanti biar kering untuk bekas belahannya, nanti bisa ditanam di awal Oktober ya, bulan Oktober, atau di akhir September bisa, atau di akhir Oktober juga lebih bagus, karena biasanya tunasnya sudah mulai tumbuh teman-teman, dan itu bisa dipastikan 99% pasti tumbuh kalau teman-teman mau menunggu tunasnya keluar dulu. Nah ini bisa dipakai trik seperti ini, jadi dibelah, disimpan, nanti tunggu tunasnya biar keluar. Kalau sudah keluar baru ditanam di lahan, itu lebih aman lagi dan pasti tumbuh. Tinggal kita rawat dan nanti ditunggu sampai musim panen. Ini untuk review umbi belah ya. Kalau kita bandingkan dengan umbi utuh, yang jelas jawabannya tetap beda dan lebih bagus umbi utuh dibandingkan dengan umbi belah. Di sini tujuannya untuk memperbanyak bibit dan juga mencetak katak super ya. Oke teman-teman, itu sedikit informasi dari saya tentang review umbi belah. Pertumbuhannya ya cukup lah, yang penting bisa tumbuh dan bisa menghasilkan katak seperti ini. Bisa kita pakai bibit nanti di tahun ini ya, di bulan Oktober. Dan apabila ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa langsung WA, bisa langsung telepon juga boleh. Selama kita bisa menjawab akan kita jawab ya. Itu aja teman-teman informasi dari saya tentang review umbi belah. Ini usia tanam 5 bulan ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.